Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Enggol Hado. Saya dari program studi teknologi aquaculture kelas A. Dalam video kali ini saya akan melakukan praktikum alat pencernaan ikan dan organ tubuh ikan. Ikan yang saya pakai adalah ikan nila atau Oreochromus niloticus. Alamat saya bertempatkan di Provinsi Lampung, Kabupaten Lampung Utara. Terima kasih. Ikan yang saya pakai adalah ikan nila atau disebut dengan Oreochromis niloticus. Nah, di bagian ikan ini terdapat 3 bagian yang akan saya jelaskan. Yang pertama, dari bagian anterior mulut sampai dengan operculum dinamakan sepal. Kemudian yang kedua, dari bagian operculum sampai dengan anal itu disebut dengan trunkus. Kemudian yang ketiga, dari anal sampai dengan caudal dinamakan caudal. Kemudian bagian atas dinamakan dorsal dan bagian bawah dinamakan ventral. Dan apabila kita buka lagi, di sini terdapat kantung empedu. Di mana kantung empedu ini apabila pecah, maka akan menyebabkan seluruh alat organ pencernaan ikan akan menjadi pahit bila dikonsumsi. Kemudian di sini di bagian atas ini adalah ginjal pada ikan nila atau Oreochromus niloticus. Ginjal terdapat dari bagian ini, yang bagian merah ini. Ini adalah ginjal, tempat penyaringan dari bagian pangkal sampai dengan ujung. Kemudian di sini yang besar ini adalah gonad. Ini adalah gonad. Gonad ini sebagai alat kelamin pada ikan ini. Ini berukuran besar, ini dinamakan dengan gonad. Nah, kemudian ikan ini adalah ikan berjenis kelamin laki-laki. Kemudian setelah itu di sini adalah anus. Anus adalah tempat pembuangan feses ataupun sisa-sisa zat makanan. Baiklah, saya akan menjelaskan sistem pencernaan pada ikan. Baiklah, setelah saya menjelaskan organ-organ yang terdapat pada ikan nila atau Oreochromis niloticus, saya akan menjelaskan saluran pencernaan pada ikan nila atau ikan Oreochromis niloticus. Pertama-tama, saluran pencernaan pada ikan dimulai dari pangkal mulut. Ini kita lihat di mulutnya terdapat gigi-gigi halus. Nah, sudah itu makanan dimasukkan ke dalam mulut, kemudian menuju esofagus. Di sini terdapat esofagus. Dari esofagus terjadilah suatu gerakan secara peristaltik. Kemudian makanan menuju lambung. Di lambung terjadi proses pencernaan secara kimiawi yang dibantu oleh enzim pepsin dan HCl. Kemudian dibantu juga oleh kelenjar pencernaan yang berasal dari pankreas. Yaitu ada enzim amilase, rotase, dan jetinase, dan lain-lain. Kemudian makanan disalurkan di usus. Dari usus besar ini menuju usus halus, ini terjadi penyerapan sari-sari makanan dan terjadi pencernaan makanan sebagian besar ini terjadi di usus besar, kemudian ke usus halus. Kemudian makanan masuk ke dalam rektum. Di rektum terjadi penyerapan air dan makanan. Sisa air dan makanan. Kemudian makanan menuju anus. Kemudian terjadilah pembuangan feses atau sisa-sisa zat makanan.
Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila banyak kesalahan. Saya yakin di sana di dalam praktikum saya terdapat banyak kesalahan. Saya haturkan mohon maaf kepada dosen pengampu. Inilah yang saya bisa. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.